Shalom Pemirsa, pemirsa. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Anda pun dapat menyaksikan Good News Program melalui YouTube channel kami. Anda tinggal cari ketik @anugerah ministries. Dan sekali lagi apabila topik ini akan menjadi berkat buat Anda, kami mengajak Anda untuk share ulang kepada teman-teman Anda kepada WhatsApp group supaya Anda pun juga bersama-sama dengan kami menjadi berkat untuk mereka, oke? Dan jangan lupa pula untuk subscribe di channel ini, pencet loncengnya, dan kemudian apabila ada video upload terbaru nanti Anda tentunya akan dapat notifikasi yang paling awal, ya. Oke. Bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email di doa@anugerah.net. Ya, pemirsa sekalian, tahukah Anda pada waktu kita membaca isi Alkitab, mulai daripada kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kita melihat ada berbagai macam generasi-generasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, ada satu benang merah yang kita lihat bahwa Tuhan tuh mengasihi setiap generasi yang ada. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mengangkat satu topik yang berhubungan dengan generasi, dengan topik yaitu generasi gaul, ya. Generasi Yes. gaul, zaman now gitu Betul, ya. generasi gaul zaman now, ya, zaman milenial. Kita percaya bahwa topik ini akan menjadi berkat, menampilkan dua orang narasumber yang pasti akan memberkati Anda. Siapa mereka, Deb? Narasumber kita hari ini pasangan suami istri. Suaminya bernama Marsha Manopo Yes. dan istrinya bernama Sinta Rosari. Sinta Ya, Rosari. kita percaya bahwa topik ini pasti akan jadi berkat buat Anda. Ayo bersama-sama kita belajar tentang generasi gaul. Karena generasi apapun juga termasuk Anda anak-anak muda, Tuhan sayang dan mengasihi Anda. Tuhan sangat peduli. Kita tahu bahwa setiap generasi punya tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu hari ini kita percaya di Good News Program, setiap tantangan-tantangan Anda juga akan kita bicarakan dan akan pasti jadi berkat. Oleh karena itu kita akan langsung saksikan satu cuplikan singkat yang satu ini. Menjadi gaul di era milenial ini merupakan hal yang penting untuk anak muda. Tidak sedikit dari mereka bergabung dengan komunitas tertentu hanya untuk didengar, dikenal, dan diterima. Bagaimana kita bisa mengambil bagian untuk membangun mereka dalam hal yang positif? Di Good News episode Generasi Gaul, kita kedatangan Marsha Manopo dan istrinya Sinta Rosari. Mereka adalah founder dari Kingdom's Ambassador Community, sebuah komunitas yang memberikan pengaruh positif, mengajarkan hidup dalam kekudusan, dan memiliki visi untuk membangun pemimpin yang berjalan dalam ketulusan menurut firman Tuhan. Bagaimana cara mereka membangkitkan generasi gaul yang memiliki tren hidup kudus dan benar? Simak kisah mereka hanya di Good News Program. Buat anak-anak muda, di mana banyak banget anak-anak muda sekarang yang mereka nggak tahu arahnya kemana, temenannya juga nggak tahu gimana, nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu apa yang mereka bisa lakukan. Jadi akhirnya kita punya beban itu untuk mendampingi mereka sih. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos? Nih, cobain deh. Wah, look so good nih, bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Ya, pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami Anda menyaksikan Good News Program dan topik yang telah kami janjikan dengan judul yaitu Generasi Gaul. Menampilkan satu pasang suami istri yang pasti akan menjadi berkat buat Anda yaitu Marsha Manopo dan Sinta Rosari. Silakan, Deb.
Shalom Marsha dan Shalom. Ya, Apa puji kabar? Tuhan. Baik, puji Baik, Tuhan, puji puji Tuhan. Tuhan. Yang seneng banget akhirnya kalian bisa tampil di Good News Program. Wah, kita justru juga happy kita banget. yang happy ya, Iya. kita happy Iya. banget bisa diundang ke tempat ini, ngobrol-ngobrol Puji bareng Tuhan. seru-seruan. Satu kesempatan dan kehormatan tentunya ya kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan kita ya. Ya, oke. Nah, pertama-tama mau kenalan dulu nih ya kan, Marsha ini siapa, kegiatannya apa, terus ini perkenalkan istrinya juga, menikah udah berapa lama, udah punya anak belum, dan ya sekitar itulah. Oke, nama saya Marsha Manopo dan ini istri saya Sinta Rosari. Kami sebetulnya dulu berawal berangkat dari dunia entertainment. Kalau saya sendiri, saya sebagai additional player main drum. Karena dulu Iya. papa musisi drummer Oke. Indonesia namanya Jimmy Manopo. Terkenal banget tuh Papa Oh ya. iya, Iya. dulu Legendaris. dulu. Iya. Nah, dan sekarang saya juga akhirnya main drum. Terus abis itu juga sempet kita bawa acara. Dulu Sinta ini dulu dia di Sinden OVJ, Kak. Dulu Sinden Oh, OVJ waktu oke. masih zaman Sule sama Parto, Sule sama Andre di sana ya. Iya. Dan akhirnya kami berdua punya acara waktu itu sempat punya Traveling acara ya? traveling jalan-jalan bareng namanya Weekend List ya namanya waktu itu Weekend jalan-jalan. List. Weekend Weekend List. List. Oh, Iya, nice. iya, iya. Dan habis itu sekarang ya kita sibuknya melayani terutama buat anak-anak muda, buat Marsha sendiri dan sama Sinta, dan kami buka apa namanya Sen? Buka salon bulu mata extension sama kuku juga. Terus juga sekarang lagi bisnis baru juga online buat sepatu-sepatu wanita gitu. Sepatu wanita. Kita udah menikah sekitar 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Sudah dikaruniai Tuhan anak? Belum, Oh makanya belum, kita masih sedang nunggu. Amin, doakan. Masih amin. menunggu dan menanti. Oke, puji Perlu Tuhan. pergumulan lebih banyak tuh. Oh, Oh, iya. pergumulan lebih banyak. Iya, Kalau iya, malam iya. bergumul terus. Bro. Iya, iya benar. Iya kan? berkumpul. Iya, iya, Oke, iya. kenalnya dulu di mana ini We kalian? Dulu kenalnya juga kita memang karena di dunia entertainment Ya. dan kita itu dulu mau merger satu manajemen di Ya. situ. Jadi kita kenalan Oke. sama manajer saya sama manajer dia, sahabatan dan Dijodohin. singkat cerita maksudnya bukan dijodohin sih, maksudnya Itu kayak lirik-lirikan, Kak. jadi kan ketemuan tuh semuanya. Ya, jadi mergernya talent-talent. berhasil banget nih. Akhirnya berhasil banget. Berhasil Kan banget nggak nih, boleh kan berhasil. kalau satu kantor gitu. Nah, terus kebetulan menikah? puji Tuhannya boleh. Oh boleh. Ya, makanya tadi saya Oke. katakan mergernya berhasil banget nih. Berhasil Dari dua banget. menjadi satu gitu. Tapi ternyata manajemennya nggak jadi merger, Kak. Iya, Oh jadi hanya untuk mempertemukan Oh, kalian mungkin berdua. gitu. Iya, iya, Wah, iya. ada Memang maksud Tuhan punya Tuhan. cara yang aneh. betul betul. Iya, betul. iya, iya, iya. Betul, betul. Makanya iya ya, manajernya nggak jadi gabung. Nggak jadi. Kita yang bergabung bersama. Iya, Nah, iya. begitu. Nah, Ya. boleh kita tahu nggak apa yang Marsha lihat di dalam kehidupan Sinta dan sebaliknya? Yang aku lihat dia itu Main pertama drama. memang ngelihat waktu sama dia itu kayaknya dia bisa membawa semangat gitu ya. Dulu nggak ada mobil, pas pacaran sama dia tiba-tiba bisa beli mobil gitu kan, karir kerjanya meningkat gitu. Bukan yang malah larang-larang di kayak posesif gitu, tapi justru makin berkembang, pelayanannya juga berkembang. Jadi karena saya lihat dia bisa membawa hidup saya lebih berkembang, ya akhirnya ya udah saya nikahin aja. Wow, Gitu. oke. Iya, Nah, iya, kalau iya. Sinta sendiri bagaimana? Kalau saya sih kebetulan maksudnya dulu bukan seorang yang melayani dan segala macam gitu ya, cuman gerejanya cuman hari Minggu sama Natal sama Paskah gitu. Oh, oke. Minggu juga jarang gitu. Jadi puji Tuhan hadirkan dia gitu yang bisa membantu untuk menolong juga untuk lebih pasangan hidup yang lebih mendekatkan aku sama Tuhan, sama pelayanan That's lebih good. lagi gitu. Wow, amazing. Jadi ya saya nikahin juga deh gitu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Iya. Iya. Nah, kemudian tentang pelayanan nih, Iya, apa iya. yang saat ini Tuhan taruh dalam hati kalian dalam agenda pelayanan kalian? Pelayanan yang kita lagi taruh di dalam hati kita sih untuk anak-anak muda ya, Kak ya. Jadi kita terbeban buat anak-anak muda, di mana banyak banget anak-anak muda sekarang yang mereka nggak tahu arahnya kemana, temenannya juga nggak tahu gimana, nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu apa yang mereka bisa lakukan. Jadi akhirnya kita punya beban itu untuk mendampingi mereka sih sebetulnya, Marsha dan Sinta. Dan awalnya memang agak berat ya, tapi ya akhirnya istri juga menopang dan mendukung. Itu yang kita lihat buat anak-anak muda pelayanan kita sih. Kalau kamu? Ya sama sih sebagian besar gitu, dan memang makin kesini makin banyak anak-anak muda yang problemnya itu tuh bukan cuman ecek-ecek lagi gitu, bener-bener problemnya berat-berat banget. Misalnya gitu ya. apa?
misalnya aborsi Ya. gitu Oh. misalnya, terus kayak Bunuh pelecehan, bunuh diri dan diri. sebagainya. Itu tuh sangat-sangat urgent gitu loh di masa-masa ini, yang kalau nggak bukan kita yang menjangkau mereka gitu, yang bisa masuk ke dunianya mereka nggak akan, ya justru si jahat, si iblis yang akan masuk gitu. Siapa yang mau masuk, kita atau mereka gitu. Jadi ya kita terbeban untuk itu, dan apa ya, kalau semua kita bisa kayak gitu, pasti generasi ini akan terselamatkan gitu. Amin, Yes, amin, yes. amin. Amin. Ya. Nah, topik kita hari ini kan bicara tentang generasi gaul ya. Ya, ya. Nah, bisa ceritakan nggak dulu generasi gaul itu maksudnya gimana gitu? Generasi gaul. Mungkin kalau dulu orang ya mikirnya generasi gaul ya kita punya banyak teman, bisa masuk kemana-mana, maksudnya nggak kuper, nggak minder. Jadi intinya kita punya banyak teman lah dimanapun kita berada. Tapi gaul ini juga menjadi ada dua problem sebetulnya, yang positif sama yang negatif sebetulnya. Dan buat kita bagaimana kita bisa bergaul tapi juga bisa berkembang di situ. Kita bisa ajak teman-teman semua, yuk lakuin sesuatu yang positif gitu. Bergaul tapi nggak terpengaruh negatif Ya, sama ya, teman-teman betul. yang lain, Itu, tapi ya. malah kita mempengaruhi Ya. positif Ya, ke mereka betul, gitu dan ya. gaul sendiri tuh sebenarnya kalau diartikan sekarang kan gaul tuh mungkin ya gue ke klub gitu, gue apa gitu, tapi sedangkan gaul itu sendiri sebenarnya buat kita, dan yang aku pelajarin sama tentang firman Tuhan juga, gaul tuh hidup sehat gitu ya. Segala sesuatunya kalau kita lakukan dengan benar dan sehat, kita tuh gaul loh di situ. Jadi kayak segala sesuatunya bisa sukses dan segala macam, itu gaul, bukan konotasi gaul adalah bergaul dengan siapa aja gitu. Iya, iya. Oke. Tapi kan orang bilang selalu bahwa sesuatu yang nggak baik itu kan menjadi sesuatu misteri gitu Iya, loh ya. iya. Dan sesuatu yang baik itu kan misalnya nggak ada larangan, kayaknya nggak Iya. menarik banget gitu loh. Dan Iya, banyak anak-anak muda yang mungkin terjebak di sana ya. Ya, Nah, betul. kita akan take a break. Nanti kita Yes. akan bicara lebih dalam, belajar dari kalian nih ya. Oke, silakan. Ya, nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan belajar lagi lebih dalam tentang generasi gaul hanya di Good News Program. Nggak sedikit juga yang kita tuh jangkau mereka juga lewat apa, misalnya anak-anak kita yang kira-kira leadershipnya udah bagus, udah bisa dijadiin leader gitu, mereka bikin pelayanan ke sekolah-sekolah dan segala macam. Nah itu bentuk dari kita jangkau mereka gitu. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masih bersama kami di Good News Program. Topik kita hari ini adalah generasi gaul. Langsung kembali kepada narasumber kita, Marsha dan Sinta. Nah, tadi kan kita bicara tentang generasi gaul. Di mana ya kira-kira kita tuh bisa menemukan orang-orang yang seperti ini? Generasi gaul itu ada di mana tempatnya? Ada di mana-mana sih sekarang. Ada di mana-mana ya, di sekitar kita ya. Di sekitar kita mereka jelas banget. Apalagi sekarang gampang terlihat adalah mereka ada di sosial media yang pastinya. Mereka ada di YouTube, mereka ada di Instagram, mereka banyak di mana-mana sebetulnya. Dan juga komunitas-komunitas sekarang banyak bermunculan. Komunitas pecinta kopi, komunitas motor, komunitas lari, komunitas hidup sehat. Dan mereka banyak masuk ke tempat-tempat itu sebetulnya. Sehingga mereka mencari yang namanya sebetulnya apa ya, penerimaan gitu ya. Mereka aduh gue cocok Karena di sini bagi nih, mereka gitu. saat ini gaul itu seperti itu ya. Iya. Masuk dalam komunitas-komunitas ini, Iya, mobil, betul, motor betul. dan yang lain-lain. Iya, Jadi betul. ketika mereka masuk ke komunitas itu dan bisa diterima, mereka merasa gaul banget gitu ya. Iya, merasa gaul. Oke. Lalu ada yang sama saya nih gitu. Ada Lalu yang sama perannya kita nih sebagai anak Tuhan atau kalian nih dalam prakteknya, kalian apa yang kalian lakukan? dalam prakteknya yang kita lakukan adalah sebetulnya kita lebih ke mendampingi sih, Kak. Lebih ke mendampingi, lebih ke sebagai jembatan buat mereka yang sebetulnya
supaya mereka nggak memikirkan hal-hal yang salah gitu, misalnya melakukan hal-hal yang salah gitu kalau menurut aku ya. Ini bicara tentang anak-anak muda tentunya Anak-anak kan muda. ya. Kalau Ya. opa-opa udah nggak mungkin masuk generasi gaul itu, tapi maksudnya tuh Opa gaul. Opa gaul. Ada dong opa gaul. mereka Ya, opa generasi milenial. muda ini, mereka yang mencari kalian atau kalian yang menemukan mereka? Dua arah sih, dua-duanya. Dua arah. Kadang kita yang mencari mereka gitu, tapi kadang juga mereka yang karena kita sosial media juga, di sosial media juga, jadi mungkin memang lebih banyak mereka yang datang, tapi nggak sedikit juga yang kita tuh jangkau mereka juga lewat apa, misalnya anak-anak kita yang kira-kira leadershipnya udah bagus, udah bisa dijadiin leader gitu, mereka bikin pelayanan ke sekolah-sekolah dan segala macam. Nah itu bentuk dari kita jangkau mereka gitu, komunitasnya mereka, misalnya Kak di sini ada komunitas ini, ya udah kamu yang iniin gitu, jadi Kita datengin juga. kita datengin juga setiap camp, setiap apa segala macam, kita yang kesana juga. Kita kesana juga. Jadi misalnya ada anak kita nih yang aku suka lari nih, Iya, gitu. Misalnya, bikin suka komunitas nih, lari. Ya udah bikin dong lari ya. Siapa aja boleh ikut, udah ikut aja lari. Akhirnya dia ajak teman-teman yang suka lari. Iya. Nah, di situ juga Jangkau akhirnya juga. kita juga kesana juga. Dan ikut kita lari ini abis ini juga. mau lari gitu. Jangkau juga Iya, lewat iya. lari-lari. Berapa kilo gitu, kalian gitu. bisa kalau lari? Ya 5, Satu lah. 10 lah ya. Sana 5, 10, 1 lah. Satu Bentar, mau tanya, mau clear. Ini larinya dari titik start sampai finish tuh lari terus atau lari wah gitu, terus kemudian udah nggak diliput kamera terus duduk Udah lah, ngopi duduk dulu, somai naik gitu. motor gitu, naik sepeda gitu gimana? Yang Aduh. penting finishing well. Iya. Wah, itu dia. Yang penting kan start dan finish kan. Iya, iya, iya. Kan sampai sana udah diantar orang baru, wah, gitu. Yang mana Iya, yang mana? iya, iya. Silakan. Lari serius. Serius. Memang kita dulu jarang lari ya. Jadi karena ada anak ini yang buat lari, jadi kita jadi belajar dari Iya, dia gitu dan mulai masuk ke dunia mereka. Dan nggak sedikit juga ternyata banyak yang di luar komunitas kita yang join karena merasa se-value gitu larinya itu. Nah, gimana masuknya ya dari percakapan-percakapan Disitulah, iya. sehari-hari Disitulah kita gitu. bisa masuk Iya, ke mereka, iya gitu. gitu. Iya, Terus iya, kalian iya, maintainnya gimana setelah event lari, follow up-nya itu ada nggak? Ada, iya pasti ada. Jadi kayak mereka nih lihat lari ini tuh punya PIC-nya gitu. Dan Iya. itu tugas mereka juga untuk memfollow up gitu. Lari nggak hari ini, terus lama-lama mereka yang udah nyaman lama-lama tuh cerita sendiri. Gue tuh nyokap gue gini, nyokap gue gitu. Sambil lari loh Kak. Sambil lari gitu. Jadi Hah? itu Iya, lari. sedak apa? karena udah biasa ya mereka. Kalau aku tersedak kayaknya. Kalau mereka kayak udah biasa. Udah biasa. Jadi dari situ tuh tercipta hubungan yang casual, Hubungan yang yes, itu terbuka. Jadi mereka lebih bisa explore perasaannya mereka juga gitu. penting. Ya. Iya. Sebetulnya yang kita kejar sih sebetulnya hubungan sih Iya. dari situ. Mm-mm. Jadi abis event itu kita Ya. lebih ke hubungan. Bagaimana kita menjalin kedekatan sama mereka. Soalnya kalau misalnya nggak ada hubungan kayaknya ya mereka juga nggak akan bisa cerita ke kita. Mereka juga nggak akan bisa dekat ke Nggak kita. comfortable Nggak ya, nggak comfortable, bisa open iya. up. Nggak Oke, bisa nah open up. komunitas apa lagi yang kalian masukin selain lari? Coba bisa dikasih contohnya. Atau yang anak-anak rohani kalian sudah Iya, masukin? sebenarnya banyak karena aku juga kita dari musik juga, jadinya memang juga jadi banyak juga anak-anak yang bisa main musik gitu, bisa nyanyi. Jadi sekarang banyak yang bikin cover. Jadi Ya. cover sama si ini, cover sama si itu. Jadi di lingkungan kita tuh itunya jalan gitu. Terus dari situ juga tercipta kayak jadinya saling sharing. Jadi waktu cover lagu rohani misalnya, abis itu mereka makan sambil sharing. Jadi lebih hubungannya lebih casual gitu. Gitu, oke. Terus kemudian kalau kita ingin tahu juga nih, sebenarnya apa yang initiate kalian sehingga kalian bisa melihat bahwa ini adalah suatu panggilan dalam kehidupan kalian? Bisa cerita nggak awalnya, permulaannya adalah? Awalnya sih, ini aku jujur kesaksian nih jadinya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi emang jujurnya memang aku kan awalnya senang di musik, terus setelah pelayanan di musik beberapa lama tiba-tiba ini singkat cerita ada kejadian yang buat aku shock banget. Ini aku baru pertama kali ngalamin. Waktu itu aku datang ibadah. Waktu datang ibadah itu di Plenary Hall Jakarta waktu itu. Di Plenary Hall Jakarta itu yang lagi kasih sermonnya itu Cindy Jacobs waktu itu. Aku duduk, itu penuh banget. Aku duduk di belakang depan mixer. Jadi nggak dapat tempat duduk. Aku duduk lesehan di depan mixer. Nah kan kalau Cindy Jacobs kan dia terkenal sama doa-doanya dan segala Prophetic macam ya. profetiknya sampai bahasa Inggris. Jadi pas dia lagi doa, tiba-tiba dia nunjuk aku dari belakang. You, the guy with the blue shirt. Dia bilang begitu. Kaget kan? Hah? Ini belum pernah aku alamin sebelumnya. Lalu setelah itu aku tunjukkan, kalau orang Manado kan gengsi angkat tangan tuh. Jadi dia kata, saya nih, yes you.
katanya aku punya pesan buat kamu. Dan dari situ aku maju ke depan, dia doainnya kayak, anak muda, kamu akan berdiri di sebuah stage dan di situ ada ribuan anak muda, di situ kamu akan berikan tren baru buat mereka. Namanya kekudusan. Nah, buat aku di situ wow. Berat banget karena buat tema buat anak-anak muda kekudusan itu sangat berat dan untuk jadi tren itu kayaknya agak susah buat anak-anak muda. Nah, di situ aku nangis pertama dan aku minta diteguhkan terus kan. Sampai 6 tahun kemudian aku minta diteguhkan dan pada akhirnya ada hamba Tuhan lagi datang dari Meksiko namanya John Mendes. Ingat banget, aku bilang, Tuhan kalau memang benar panggilanku buat anak-anak muda, aku pengen dia doain aku. Dan benar akhirnya dia altar call, dia suruh maju ke depan. Dan akhirnya aku tahu taktik dari pendeta, biasanya kalau dia doain tuh paling depan atau strategi ya. Pasti gitu. Oh gitu. Pasti paling depan. Oh, saya baru tahu ada dari taktiknya. tengah. Oh gitu ya. Itu kayaknya dilatih Dari soal depan, Alkitab. Kalau doain orang itu tuh pokoknya Dari ya. tengah tuh ya. Atau dari samping paling kanan biasanya begitu. oke. Aku udah wah ini kayaknya begini, ya udah akhirnya aku ambil di tengah-tengah masyarakat. Oh, jadi Karena yang aku paling pikir nggak mungkin dijangkau nggak duluan. mungkin, iya nggak mungkin. Jadi kayak ini aku pakai mereka aja. Dan akhirnya pas dia mau doain tiba-tiba si John Mendes ini langsung ngelirik aku gitu. Aku langsung waduh salah doa nih. Langsung diem aja dia excuse me. Oh aku juga nggak mau kalah, mundur juga excuse me. Sampai akhirnya nggak bisa mundur lagi. Kejar-kejaran ceritanya. Kejar-kejaran, lucu banget. Kejar-kejaran akhirnya dia ketemu. Abis itu dia bilang gini, kamu akan berdiri di sebuah stage, ada ribuan anak muda di situ, kamu akan berikan tren baru buat mereka. Kekudusan Like itu copy sama paste persis gitu ya. loh, iya. Oh, sama banget. persis. Padahal mereka soalnya. nggak kenal kali ya, nggak Jangan, kenal. iya. Makanya di situ membuat aku kayak gelisah sendiri. Kayaknya kalau aku main drum ini cuma buat diri aku sendiri, nyenengin diri sendiri, kayaknya aku harus bisa bagi hidup buat anak-anak muda ini apa yang mereka mau capai. Dari situlah. Kira-kira kenapa Tuhan ngelirik kamu dalam hal kekudusan? Apakah kamu benar-benar kudus banget udah? Wah. Wah justru itu. Karena Bisa ceritakan. justru karena aku nggak kudus banget. Jadi pada waktu aku dipanggil itu, aku tuh sebenarnya terikat sama yang namanya pornografi dan masturbasi, dan itu everyday aku lakuin. Nah makanya pas di Jacobs doain itu, aku kayak nangis bukan dalam arti dijama, nangis dalam salah nih kayaknya, kenapa saya Tuhan? Padahal tahu, tapi di situ Tuhan ingatkan justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan bekerja di situ. Jadi aku bilang Tuhan, please kuatin aku dong. Aku pengen mau sih, tapi aku nggak tahu caranya. Please kuatin aku. Sampai akhirnya aku melangkahnya adalah ya mulai mencari komunitas, mulai mencari gereja, tempat pelayanan, mulai cari tempat untuk bertumbuh. Nah disitulah baru aku di Puji Tuhan. Jadi dari sana kita tahu bahwa Tuhan nggak ngelihat apa atau bagaimana kondisi kita, tetapi Tuhan melihat masa depan kita. Amin. Kita akan take break dulu ya. Yes, Oke. yes. Nah, pemirsa sekalian, yang menarik banget nih ya. Dalam kondisi apapun juga Tuhan punya masa depan yang indah buat kita. Ya, jadi hal ini kalau misalnya Anda lagi terpuruk, Anda misalnya lagi sakit, lagi miskin, lagi nggak punya apa-apa, atau Anda lagi berkata bahwa hidup Anda lagi jatuh gitu ya sampai ke batas terbawa dalam kehidupan, percayalah bahwa Tuhan tuh nggak melihat kondisi Anda saja pada saat ini, tapi jauh ke depan, bahkan pada waktu kita nggak bisa melihatnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti kita akan take a break, kita akan melihat satu video klip yang luar biasa, dan setelah itu kita akan kembali berdiskusi dengan narasumber yang hebat ini ya. Di layar televisi Anda ada nomor telepon, Anda bisa hubungi kami sekarang juga ya. Anda bisa hubungi kami melalui WhatsApp, melalui email dan yang lain-lain, dan kita percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Stay tune hanya di Good News Program. Ku datang kepadamu, bawa penyembahanku.
Ya, generasi gaul ini penting banget karena pada zaman sekarang banyak sekali generasi gaul yang merasa bahwa mereka hanya mencari kesenangan hura-hura. Tapi kita lihat nih ya tadi melalui video klip singkat yang tadi baru saja kita saksikan, menarik banget karena ini adalah kreasi daripada tim dari Manopo dan Sinta. Ya, kembali bersama dengan mereka, Dep, silakan. Ya, bisa diceritakan dikit nggak tentang tadi video klip yang kita lihat itu? Lagunya judulnya apa? Lagunya Sebab Engkau Baik. Gitu. Jadi memang ceritanya itu kita waktu itu dalam situasi, kan namanya pelayanan anak-anak muda ya, itu tuh berat banget gitu. Maksudnya dari sisi keuangan juga berat, dari sisi satunya juga anak-anak muda tuh kan perlu apa ya, pendekatan yang khusus gitu. Jadi itu buat kita double portion juga gitu. Jadi ya waktu itu juga kita juga dipanggil dengan tiba-tiba itu segala pekerjaan kita waktu kita say yes, oke Tuhan kita mau melayani, segala pekerjaan sekuler kita itu di kayak seakan tuh dihabisin, di-cut gitu. Jadi udah semuanya habis. Jadi kita juga udah Tuhan ini kita mau makan dari mana gitu kan segala macam. Nah, tapi udah gitu berbulan-bulan terus keuangan udah mulai menipis dan kita cuma bisa tercipta itu Sebab Engkau Baik aja gitu. Kita cuma bisa berlutut dan jadi ini ciptaan sendiri lagunya ya. Gitu. Dan juga kita minta anak-anak sih untuk sebetulnya yuk kalau mau di musik buat sesuatu dong. Yuk kita lakuin apa, yuk kita kerjain, kita aransemen bareng, kita isi musiknya bareng, kita bikin video klip bareng. Jadi ini sebetulnya kita dorong anak-anak untuk waktu mereka suka sesuatu, yuk kita hasilkan sesuatu. Jadi menghasilkan sesuatu yang kreatif gitu, yang positif buat mereka juga. Ya.
Good, menarik banget. Ada hadiah kuis ya, Iya. silakan. Nah, Wow. pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi kita saksikan bersama lewat tayangan video klip. Nah, pemirsa bisa kirimkan jawabannya melalui nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugrah.net. Dan kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Marsha dan Sinta bersama dengan komunitasnya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Ketemu misalnya di mana gitu, di kafe ngobrol, wah iya kak gini, oh gitu ya, udah sekarang gini aja gini, oke ya, yaudah ya, udah selesai ya, yuk kita pulang yuk, oke kak. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Enak. Beda sama kita yang jomblo. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino, sayur ros. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program, topik kita hari ini generasi gaul. Langsung kembali kepada narasumber kita Marsha dan Sinta. Nah, kalau kita bicara tentang generasi gaul, tapi cuman gaul-gaul doang kan gimana gitu ya. Nah, terus ada yang menarik, kalian juga bilang harus gaul dan growing. Ini maksudnya gimana? Kamu mau jawab? Kamu deh. Ya, ya. Oke, maksudnya gini kan, memang gaul tuh kita seneng sama bergaulan tuh, kita happy banget, jalan-jalan ke Bali bareng teman-teman, wah itu happy banget, seru-seruan sama teman-teman, seru banget. Cuman di growingnya ini kita lebih ke kita sebagai mungkin anak-anak Tuhan ya, waktu kita gaul, kita jangan cuma sekedar gaul-gaul aja yang akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuman menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tapi kenapa nggak kita gaul tapi juga bisa saling nguatin, saling ngingetin, sehingga kitanya juga bisa berkembang dari diri kita sendiri. Dan ada, sebetulnya aku bilang sih harus ada sesuatu yang lebih lah waktu kita bergaul, yaitu hidup kita lebih berkembang, hidup teman-teman kita juga berkembang. Yang dulunya seneng main game gak ngapa-ngapain di warnet, terus habisin waktu, aduh lu jangan gitu dong, ayo dong mulai lu pikirin lu kira-kira 3 tahun mau jadi apa, 5 tahun mau jadi apa. Jadi ada perkembangan di dalam hidup masing-masing sih sebetulnya itu. Jadi ada sesuatu istilahnya objektif ya. Mau bertumbuhnya apa gitu ya. Betul, betul. Nah, melayani orang-orang muda tadi dikatakan kan tentunya semua hal itu ada suka ada duka gitu ya. Boleh cerita nggak sukanya apa? Sukanya Awet muda. Awet muda. Iya, awet muda dan Tapi kan memang masih muda. Iya, jadi sukanya memang mereka tuh fun ya. Jadi itu tuh fun, kita tuh fun banget kalau pelayanan anak muda tuh segala sesuatunya tuh tertawa. Apalagi kalau udah deket banget ya, hubungannya udah deket tuh, waduh kayaknya seru banget lah sama mereka. Dan kita juga bisa tahu apa dunianya mereka yang baru-baru tuh, yang wih kok bisa gini, wih kok keren, kok sekarang bisa gini kak, gini. Jadi kita bisa belajar juga dari mereka. Dan sukanya juga apa ya, kayak ngelihat perubahan, kalau ada perubahan di dalam hidup mereka tuh kita happy banget. Sukanya tuh, waduh itu nggak bisa digambarkan dengan Bisa kata-kata. kasih contoh nggak misalnya perubahan-perubahan seperti apa yang sudah mulai terjadi dalam komunitas kalian? Banyak sih, misalnya perubahan yang tadinya anaknya baperan gitu, tiba-tiba jadi nggak baperan. Terus misalnya di dunia marketplace, dia tadinya kayaknya berat gitu untuk menjalani pekerjaannya, kita kasih value, jadi sekarang dia lebih excellent lagi, jadi kesayangan bos sekarang gitu. Jadi lebih ke
gimana cara waktu kita ngelihat mereka tuh bertumbuh nggak cuma di dalam lingkungan komunitas, gereja, tapi juga di marketplace. Mereka tuh jadi orang yang excellent. Jadi orang juga melihat bahwa oh ya ini anak Tuhan, oh ya ini yang tadinya juga udah males kuliah, selesain kuliah, tapi rajin ikut komunitas, ikut doa, ikut pelayanan, rajin banget. Tapi kuliah aduh males, akhirnya selesai. Kuliahnya masa selesai. Skripsi aja 3 tahun. Ada selesai kuliah. Jadi itu yang kita dorong. Gimana kuliahnya, gimana kerjaannya, gimana keluarga gitu. Kalau dukanya kan nggak mungkin cuma suka terus, kan ada keberimbangan. Kalau dukanya gimana? Wah, dukanya juga banyak sih Kak. Misalnya yang memorable banget gitu. Memorable banget adalah ya memang kita harus lebih banyak jajanin mereka, ibaratnya keluar traktir mereka gitu. Iya. Karena kalau mereka nongkrong gitu ya kita ngobrol, Kak ketemuan Kak, aku pengen curhat. Kalau yang kuliah-kuliah lah ya. Kalau yang kan kita juga dewasa sama yang baru-baru married sama baru kerja itu juga banyak gitu ya. Tapi yang kuliah-kuliah SMA gitu. Jadi pas ngumpul, Kak aku mau curhat nih. Ayo ngobrol, ketemu misalnya di mana gitu di kafe ngobrol, wah iya Kak gini oh gitu ya udah sekarang gini aja gini oke ya udah ya udah selesai ya yuk kita pulang yuk oke Kak. Gitu wah kayaknya kita ada ada jangkrik apalagi kalau udah giliran tagihan datang itu dia kakaknya yang bayar. Ya nggak cuma itu sih, tapi dukanya juga waktu mereka udah di maksudnya istilahnya kita bimbing mereka, tapi di tengah jalan kadang-kadang mereka juga misalnya menyerah gitu ya untuk jadi kadang-kadang jadi flashback lagi ke yang lama. Jadi itu kadang-kadang suka dukanya tuh di situ. Jadi kadang-kadang memang effort kita maju mundur cantik gitu sebetulnya. Dan waktu sih sebetulnya. Waktunya soalnya mereka ini sekarang anak-anak mudanya yang tadi Sinta bilang sempat bahwa mereka case-nya sama masalahnya tuh ternyata berat-berat dan kadang kita harus menyiapkan waktu lebih di malam hari, tengah malam, bahkan subuh. Ada yang datang jam 2 pagi. Galau-galaunya kan jam segitu tuh. Yang mau bunuh diri gitu ya. Jam-jam segitu ya kalau mau. Iya. Setannya lagi keluar semua gitu. Iya. Keluar semua. Gak bisa tidur. Cuman kita mikir daripada mereka mencari pelampiasan, mereka mencari hal-hal yang justru membuat mereka lebih negatif lagi. So kita buka rumah mereka untuk mereka datang, untuk mereka cerita. Buka rumah kamu maksudnya. Oh iya, rumah. Awas panggil polisi nanti lo kamu rumah orang tuh. Rumah kita maksudnya. Rumah kita untuk mereka datang. Mereka datang. Awalnya kita juga kok gini banget sih ya. Awalnya kita juga berontak, kan kita punya privacy gitu. Itu yang berat soalnya Kak waktu itu yang sangat berat buat kita, apalagi sama Sinta. Sinta tuh tipe orang yang jangan ganggu gue deh dulu begitu ya. Dan tapi sekarang dia lebih terbuka, sini. Nah itu yang berat justru di situ, tapi ya itu yang kita harus korbankan, waktu, tenaga, sama uang. Jadi suka dukanya sih banyak yang di situ sih. Nah kalau kalian lihat nih ya peran gereja nih. Maksudnya kita nggak berbicara khusus satu gereja nih, tetapi secara tubuh Kristus gereja udah cukup responsif nggak terhadap generasi gaul ini? Puji Tuhan sekarang sudah mulai responsif untuk sekarang ini ya, karena mereka mulai membuka banyak kesempatan untuk anak-anak muda yang sekarang. Kalau lihat mereka banyak memberikan mereka delegasi di dalam banyak hal, kreatifan mungkin dan segala macam. Aku lihat gereja juga sekarang mulai terbuka karena mereka udah mulai berpikir bahwa gereja ini nanti juga mereka juga yang akan meneruskan. Kalau nggak ada mereka karena kosong. Mungkin hari ini mereka belum siapa-siapa, tapi 5-10 tahun lagi mereka akan menjadi somebody gitu ya. Menarik banget. Kita akan take a break dulu ya. Ya bisa sekalian, benar, generasi muda adalah generasi penerus ya. Jadi kita nggak bisa melihat satu kelompok generasi muda ini cuma dari sekarang aja, karena memang banyak daripada anak-anak muda ini memang mungkin masih SMA atau mungkin masih kuliah, mereka belum tampak hasilnya. Tetapi 5 tahun atau 10 tahun ke depan mereka akan menjadi orang-orang yang akan menggantikan posisi-posisi kita. Jadi persiapkan generasi muda kita, maka mereka pun akan menerima tongkat estafet itu dengan baik dan matang. Oke? Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Kadang-kadang pemuritannya justru di makan bareng gitu ya di mana-mana, di mall, di apa. Tapi pas giliran mereka mau nyanyi-nyanyi, biasa anak-anak muda senang nyanyi-nyanyi, mereka kumpul jadi satu di KAC itu. Open your heart, here are good news for you. Good news for you.
dibangkitkan dulu, kita dimenunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Ya, generasi gaul dalam Good News program. Kita tahu bahwa gaul itu penting banget, terutama bagi anak-anak muda. Oleh karena itu kita belajar dari satu pasang ini yang luar biasa. Kembali kepada Marsha dan Sinta. Ya. Nah, bisa ajarkan kepada kami nggak kiat jitu untuk menjangkau kepada generasi gaul itu apa? Kiat jitu sebetulnya waktu aja sih, kita kasih waktu ya Kak ya. Soalnya Waktu. kenapa namanya generasi gaul? Karena kalau kita ngomong untuk anak-anak muda yang sekarang ya, tentang bahasa sebetulnya generasi pemuritan. Wah, mereka aduh kayaknya berat banget gitu. Pusing mereka langsung. Pusing. Beberapa pingsan langsung. Makanya udah cukup gitu sekolah ya kan, Iya, Senin iya. sampai Sabtu itu mau pemuritan lagi gitu. Iya, apalagi terus kita udah mereka pusing gitu ya, kakak bilang, terus kita datangin, bro, sis ikut pemuritan yuk. Waduh, mereka Langsung, apalagi tuh? apa ini ya? Sekolah lagi gua. Sekolah lagi, iya. Dan makanya kita kalau misalnya ngajak mereka langsung tanpa ada hubungan kayak pergaulan, kayak ada hubungan relationship Iya. yang Susah. benar, susah. Langsung yuk ikut ibadah yuk. Nah agak susah mereka. Enggak, siapa lu? Gitu masih. Iya. Tapi Jadi kalau kita ngajaknya gimana? pendekatannya melalui hubungan. Awal-awalnya kita ajak jalan, kita ajak aktivitas. Mungkin kalau yang aku lakukan, aku mungkin mencoba masuk dunia mereka. Aku main PUBG sama mereka. Jadi main PUBG sama PUBG mereka. itu apa PUBG ya? itu main game. Main game sama mereka. Sampai Iya. pas main game, aduh, wah kakak kalah nih. Jadi hubungannya mulai terjalin. Mulai cair. Mulai cair, baru mereka yang nanya ya. Iya, mereka yang sendirinya, Kemana, Kak? Gitu. mereka yang nempel sendirinya gitu. Kayak mungkin kalau yang cewek-cewek suka foto-foto, biasanya kan cewek suka Instagramable. Nah, aku juga berusaha masuk kayak, ayo kita foto-foto di mana. Jadi lebih, Kamu banget tuh ya. iya, foto. lebih ke situ. Jadi apa yang sekarang mereka butuhkan dan mereka suka, kita masuk ke situ. Gitu. Ya Jadi, mungkin ada yang tanya nih, Kak gimana sih supaya followersnya bisa 40.000? Waduh. Gitu, nah, itu bisa ajarkan kayak gitu. Aduh, misalnya. kalau itu kamu bersyukur aja ya sama followers yang kamu punya. Hai. Iya. Jadi Gitu sih. memang baik. Bagi hidup, hidupnya bagi itu. waktu, bagi tenaga. Memang itu hal yang nggak terlihat sama orang Iya. banyak, tapi itu dampaknya luar biasa gitu. Jadi memang agak kalau kita ngerasa bahwa, aduh capek juga ya, iya capek, tapi kita nggak akan pernah tahu, maksudnya waktu kita bagi hidup mereka akan jadi apa, karena di situ akan kebukti bahwa disitulah ya Iya. biasanya terreveal lah semuanya itu. Komunitas kalian ini namanya apa sih? Kingdoms Ambassador Community. Dan ini namanya. sudah jalan berapa lama? Kita udah jalan 2 tahun. 2 tahun. Ini jalan tahun yang ketiga sekarang. Jumlah Ya. anak yang dilayani saat ini berapa? Saat ini udah sekitar 150-an anak Wow. yang kita 150-an. Itu alami. banyak loh ya, Iya, 150. That's good. Puji Tuhan, tapi bukan kita Kita aja, sendiri, tapi ya. memang sekarang kita dorong anak-anak untuk bagi waktu juga buat Iya. mereka semua. Kayak MLM gitu loh. Kalau mereka Jadi- juga ajak Tapi temen-temennya. MLM-nya cari jiwa gitu Iya, ya. gitu. Bukan cari member ya. Bener-bener cari member. Iya, iya, Bener-bener iya. cari jiwa. Kayak aku sama Sinta, aku cuman megang dari 150 cuman megang 7 orang. Udah diamond berarti nih? Ya? Udah diamond ya? Udah platinum deh. Aduh. Iya. Aku cuma megang 7 orang karena aku Iya. bilang ke mereka kita masih punya keluarga, Iya. kita masih punya orang tua, Punya kerjaan, pekerjaan. punya kuliah, jadi Iya. mereka harus bagi waktu dengan itu. Jadi mereka kadang-kadang pemuritannya justru di makan bareng gitu ya di mana-mana di mall, di apa. Tapi pas giliran mereka mau nyanyi-nyanyi, biasa anak-anak muda senang nyanyi-nyanyi, mereka kumpul jadi satu di KAC itu. Gitu. Nice. Tapi sebetulnya Nice, kita nice, kasih nice. kebebasan sih buat mereka. Yang penting hidup kita harus bisa berguna buat orang lain. Kita harus bagi hidup Dan buat ada orang lain. bahan-bahannya juga sih. Maksudnya mereka nggak cuma ngalor ngidul kayak apa segala macam, tapi kita guide melalui apa ya? Maksudnya bahan yang kita punya gitu. Maksudnya kayak kepercayaan yang kita punya. Jadi mereka nggak menyimpang-nyimpang gitu. Jadi mereka juga ada pegangan juga Nah, apa yang kalau- diajarin. Kalau kembali ke profesi yang pernah kamu Ya. dapat beberapa dekade yang silam, berapa dekade sudah ya. jadi tren soal kekudusan buat anak muda ini gimana? Sudah terpenuhi atau belum?
Nah, aku melihat start from ministry kita pertama dulu ya. Aku melihat bahwa kadang mereka nganggap kekudusan itu sesuatu hal yang sangat susah banget untuk dicapai, termasuk aku gitu, termasuk aku dulu kayaknya itu khusus buat para pendoa yang berdoa tiap 24 jam gitu ya. Tapi akhirnya aku bilang kekudusan itu sebetulnya adalah menjadi kodrat sebetulnya buat kita, karena memang Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupa Dia, dan kekudusan itu sebetulnya membuat kita memiliki hidup yang lebih baik lagi. Kayak waktu Adam kan, waktu dia hidup dalam hadirat Tuhan, dalam kekudusan dia mampu menjalankan, memanage semua Eden itu, Taman Eden dan segala macam. Tapi waktu dosa ada dia kena dosa itu, manusia mulai berantakan tuh, mulai chaos. Makanya kekudusan itu buat mereka, aku pikir ini sebetulnya cara simpelnya hidup sehat sih guys. Hidup sehat gimana? Iya, lo kalau lo ngedrugs, otak lo akan gesrek, lo nanti nggak lulus kuliah, nanti lo nggak dapat kerjaan, kerjaan, endingnya lo nyolong masuk penjara atau ngebunuh, misalnya begitu. Jadi relevansi ke merekanya juga gitu ya. Oke, jadi disederhanakan bahasanya. Oke. Dan menurut aku sekarang mereka sudah mulai jalanin itu juga sih, itu semua, dari mulai menyelesaikan kuliah, tanggung jawabnya mereka, mulai menghormati orang tua juga, tanggung jawab sama pekerjaan mereka juga, termasuk sama hidupnya mereka juga. Mereka mulai olahraga gitu ya. Dan menurut aku itu sesuatu value yang sebetulnya harus kita jalanin supaya hidup kita bisa lebih baik. That's good. What's next buat komunitas kalian? Kedepannya mau apa yang diharapkan? Kamu nextnya buat kita rindu banget untuk buat kayak anak-anak muda di situ bisa ngumpul, jadi kayak satu center di mana mereka misalnya mereka pengen belajar musik, nanti ada kelasnya. Mereka mau belajar keuangan, mereka ada kelasnya. Mereka mau belajar tentang keluarga, atau mereka mau belajar tentang bisnis. Jadi kita buka sebuah tempat mungkin gedung, ibaratnya kalau bahasa kunonya gedung pemuritan. Sebetulnya pemuritan, base camp lah sebetulnya buat anak-anak muda itu belajar. Dan belajar bukan hanya untuk di dalam kita sendiri, maksudnya cukup di gereja aja dan cukup di komunitas kita aja, tapi justru mereka bisa melakukan sesuatu untuk kota mereka, untuk bangsa mereka buat potensi mereka supaya berguna, benar-benar bisa gitu. Amazing. Latihan. Well, happy to be able to know you guys. Senang banget. Sama-sama kan, kita juga thank you banget udah ajak ke sini ya, belajar bareng. It's a pleasure. Ya, puji Tuhan. Oke, nah pemirsa, sebelum segmen ini diselesaikan, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan buat pemirsa sekalian ya. Puji Tuhan, terima kasih atas doanya. Anak saya telah lulus ujian dokter dengan baik dan sekarang telah wisuda. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ibu juga. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Bahkan firman Tuhan mengatakan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum fondasi daripada dunia ini dijadikan, Tuhan sudah membuat rancangan yang kekal, dan rancangan ini juga melibatkan diri Anda. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Enak. Beda sama kita yang jomblo. Lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Open your heart, here are good news for you.
Generasi Gaul hanya di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Marsha dan Sinta. Nah, karena ini kita sudah mau segmen terakhir ya kan, bisakah memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa yang sedang nonton di rumah? Mungkin ada di antara mereka yang masih muda tapi nggak tahu mau ngapain dalam hidupnya. Silakan. Ya buat kalian yang lagi nonton, maksudnya aku mau encourage kalian bahwa kalau banyak proses dalam hidup kalian itu tuh lumrah, karena setiap yang terjadi apapun itu, kita tuh serupa dengan segambar dengan Tuhan. Dari manapun keluarga kalian, asal keluarga kalian broken home kayak apapun itu, tetap kalian adalah anak Tuhan. Jadi tetap semangat, tetap bertumbuh dalam Tuhan, karena dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Amin. Amin. Ya, silakan. Kalau misalnya handphone perusahaan nggak pernah ngeluarin barang-barang yang jelek, apalagi Tuhan, kita adalah buatan Tuhan, kita nggak mungkin dilahirkan dari sebuah kesalahan. Aku percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang besar buat teman-teman semua. Cari itu dan gunakan potensi teman-teman secara maksimal, dan percaya bahwa surga akan backup teman-teman habis-habisan. Amin. Keren abis. Thank you banget. Thank you. banget. Thank you banget. Yeah. Thank you banget. Thank you banget ya. Thank you ya for the time. Yeah, oke. Bless you. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi berkat juga buat Anda. Mari kita lihat bersama-sama dari kitab Mazmur 145. Kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan dengan jelas dan keren banget nih, ini berkata nih, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Ayat 5, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Ini keren banget pemirsa sekalian ya. Jadi rupanya kita perlu tahu nih, dari Alkitab tadi saya katakan di awal bahwa Tuhan ini selalu berbicara. Tuhan very interested banget untuk melihat adanya perpindahan dari satu generasi ke generasi yang lain itu smooth gitu ya. Tuhan tahu bahwa setiap generasi punya tantangan-tantangan yang berbeda ya. Kalau Alkitab selalu mengatakan bahwa Dia adalah Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Kita tahu bahwa ketiga orang ini mewakili generasi-generasi. Abraham adalah orang yang pertama kali kenal dengan Tuhan dan bagaimana dia memberikan contoh di dalam kehidupannya, memberikan teladan. Kemudian dia mempunyai satu anak perjanjian yang bernama Ishak ya. Dan kemudian kita tahu bagaimana kita melihat bagaimana Abraham ini mementorkan Ishak dengan luar biasa. Dan kemudian Ishak mempunyai 12 anak laki-laki, tetapi ada satu yang kemudian mengalami perjumpaan secara pribadi secara dahsyat dengan Tuhan, namanya adalah Yakub, yang akhirnya berubah menjadi Israel. Nah, dari sini kita tahu bahwa setiap generasi memang benar mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Saya tidak bisa berkata bahwa generasi saya lebih baik daripada generasi orang tua saya, nggak fair ya. Saya juga nggak bisa berkata bahwa generasi sekarang lebih enak tuh ya, lebih enak daripada generasi saya dulu ya, itu juga nggak fair. Tetapi apa? Karena Tuhan sudah mempercayakan bahwa kita nggak bisa pilih di tahun berapa kita lahir, betul nggak ya? Tuhan sudah tahu benar, Dia punya satu blueprint yang sangat matang banget. Bahkan firman Tuhan mengatakan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah membuat rancangan yang kekal, dan rancangan ini juga melibatkan diri Anda. Jadi luar biasa banget, Tuhan gak pernah salah alamat. Nah, oleh karena itu dari sini, dari Mazmur 145 ini kita tahu bahwa ternyata ada 3 PR atau pekerjaan kita untuk setiap generasi. Siapapun Anda, generasi apapun juga. Tadi firman Tuhan sudah kita baca bersama-sama. Ada 3 PR. Yang pertama adalah setiap generasi harus memegahkan pekerjaan Tuhan. Katakan memegahkan pekerjaan Tuhan. Memegahkan pekerjaan Kemudian Tuhan. yang kedua, setiap generasi wajib untuk memberitakan daripada keperkasaan Tuhan. Ya, katakan memberitakan keperkasaan Tuhan. Memberitakan perkasaan. Nah, dari sini kita tahu bahwa rupanya Tuhan mau pakai kita nih untuk supaya menjadi alat pamer. Bayangkan ya, tadi narasumber mengatakan bahwa kalau perusahaan handphone gak pernah menciptakan handphone yang jelek daripada lebih jelek tahun ini daripada tahun kemarin, itu gak mungkin. Apalagi Tuhan kita yang pemilik langit dan bumi, jagat raya, alam semesta. Kita cuma bisa lihat dari teropong atau teleskop Hubble gitu ya, galaksi yang lain. Tetapi Tuhan itu gak pernah gagal atau gak pernah lalai melihat Anda. Begitu Tuhan melihat Anda, hatinya lumer gitu ya. Tuhan sangat sayang sekali dengan Anda. Tuhan cinta banget ya, dan bahkan Dia berkata cinta mati dengan Anda. Dan Dia udah buktikan itu. Kemudian yang ketiga daripada kewajiban kita adalah Dia berkata adalah menyanyikan semarak kemuliaan Tuhan. Katakan menyanyikan semarak Tuhan. Menyanyikan semarak. Nah, dari sini kita percaya bahwa pada waktu kita menghidupi
generasi kita atau menghidupi fase musim yang dimana Tuhan percayakan buat kita, maka saya percaya bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kita menjadi orang-orang yang excellent. Excellent bukan hanya dengan upaya kita, tetapi mari kita menjadi excellent karena roh yang tinggal di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh apapun juga yang ada dalam dunia ini. Amen. Anda tertantang ya, bagaimana Anda generasi gaul? Kami rindu berdoa buat Anda, dan apabila Anda percaya bahwa Tuhan ada sesuatu yang lebih lagi yang Tuhan sudah persiapkan buat diri Anda, lebih daripada apapun yang Anda lagi gumulkan, Anda galaukan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk generasi ini Bapa. Siapapun mereka, apapun lagi yang menjadi pergumulan dan tantangan kehidupan mereka, siapapun Anda, aku perintahkan saat ini roh-Mu untuk bangkit. Bangkit daripada segala macam kegalauan, bangkit daripada segala macam keterpurukan, dan bangkitlah Engkau daripada macam segala kegagalan. Perintah Tuhan jelas supaya Engkau menjadi alat dan saksi daripada Kristus. Tuhan mau pakai Engkau dalam generasimu. Ya, Engkau yang saat ini menyaksikan episode ini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sayang sama Engkau. Jangan akhiri hidupmu hanya karena Engkau kehilangan sesuatu. Sesuatu itu fana, sesuatu itu bisa kembali. Tetapi pada waktu Tuhan punya rencana yang matang buat Engkau, rencana Tuhan itu solid, dan Tuhan berkata, aku sayang sama kamu. Engkau adalah biji mataku, engkau mulia, dan engkau sangat berharga bagi aku. Terima pemirsa sekalian, siapapun engkau, dimanapun Anda berada, engkau terima saat ini. Tuhan peduli kepada Anda, dan Dia berkata, engkau berharga buat aku. Di dalam nama Yesus, engkau terima ini pemirsa sekalian, dan biarlah kesetiaan Tuhan itu setia selama-lamanya di dalam kehidupan Anda. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Ya, luar biasa pemirsa, episode ini telah kita lewati bersama. Terima Yes. kasih untuk kebersamaannya. Tiba saatnya kami pamit undur untuk berjumpa kembali dengan pemirsa di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya. Pada waktu Anda subscribe, ini memberikan dukungan kepada kami, dan juga pada waktu Anda pencet loncengnya, ada episode baru, Anda akan menerima notifikasi terlebih dahulu. Terima kasih, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati.